Oke, malam ini topiknya ya sudah diumumkan adalah tentang flexing. Baik, udah bisa lihat saya punya PowerPoint? Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Baik, kata-kata flexing ini ya ini sangat populer terutama setengah tahun terakhir. Ya, jadi ini masih ngetren nih istilah ini. Nah, kita akan belajar apa sih gaya hidup flexing dan bahayanya apa dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, nah saudara, flexing arti yang realnya adalah melenturkan atau membungkukkan. Tetapi dislengkan dalam bahasa gaulnya, flexing itu menjadi tukang pamer atau pamer sambil membual. Ya, pamer tapi ada unsur berbohongnya. Ya. Nah, saudara, budaya pamer seperti apa yang dimasukkan dengan flexing, saudara? Nah, di sini saya jelaskan artinya flexing, pamernya apa nih? Ya, jadi ini adalah budaya memamerkan kemewahan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu sehingga menaikkan statusnya dia dan membuat orang lain yang melihat menjadi percaya. Bahkan digunakan juga untuk strategi marketing di dalam dunia bisnis, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ya kalau kita sebutnya pamer, bagaimana cara pamernya? Ya, pamer yang pertama adalah pamer memakai kebohongan. Ya, seringkali kita lihat terpesona di medsos ya, saudara, pamer kekayaan, pamer kepintaran, pamer kecantikan, ya, pamer dengan memalsukan, ya, memaksakan gaya tertentu supaya diterima di dalam sebuah pergaulan. Ya, saudara pernah dong dengar kisah ya, nggak punya duit, tetapi dia mau masuk ke kalangan atas. Ya, dia pinjam duit atau pakai kredit card, dia belanja barang-barang mewah. Ya, tujuannya adalah apa? Supaya dia berasa diterima oleh kalangan tertentu. Nah, pamer juga dalam menyombongkan diri dengan memalsukan kekayaan. Ya, saya ada kenal secara pribadi beberapa orang, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini orang sangat flexing banget. Ya, even dia udah collapse, dia punya bisnis. Ya, dan dia harus jual rumahnya. Dia kontrak rumah dengan harga yang cukup mahal, di atas 100 juta per tahun. Dia beli mobil yang papan kelas atas, yang 1 miliar ke atas, semuanya dengan hutang bank. Luar biasa. Ini jemaat lagi, saudara. Ya, orang-orang yang kenal dia udah sangat tergeleng-geleng kepala lah pokoknya. Nah, flexing ini, saudara ya pamer ini juga kalau kita lihat di Alkitab, ya di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini juga udah dituliskan. Ya, kitab Alkitab, kisah Alkitab tentang Raja Hizkia yang tinggal di Yerusalem kuno. Suatu saat Hizkia memperlihatkan segala yang ada dalam perbendaharaannya kepada para petinggi di Babylon. Ya, kekayaan yang luar biasa yang membuat tamu-tamu itu sangat terkesan dan kagum, tapi buntut-buntutnya mengundang rasa iri hati, mau kaya seperti si Hizkia. Nah, setelah mereka pergi, ya Yesaya Nabi Allah dengan berani beritahu kepada Hizkia bahwa suatu saat hartanya kamu akan diangkut ke Babylon dan tidak ada yang akan ditinggalkan, dan kata-kata itu digenapi. Ya, bertahun-tahun kemudian orang Babylon kembali dan menjarah semua harta kekayaan Hizkia. Ya, jadi ternyata dari zaman Perjanjian Lama aja udah ada, saudara, perilaku flexing. Ya, nah firman Tuhan mengatakan Yeremia 9 ayat 23, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, saudara, di firman Tuhan yang lain dikatakan Filipi 2 ayat 3, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Luar biasa ya, saudara ya. Ini sangat bertentangan dengan flexing. Galatia 5 ayat 26 dikatakan, jangan menganggap diri penting
dengan membangkitkan persaingan seorang dengan yang lain, saling mendengki. Ya, saudara, banyak orang yang sebetulnya baru kaya dikit udah pamerin nggak karu-karuan. Dan yang lebih parah, duitnya pas-pasan juga mau pamer ke sana, pamer ke sini. Ya, ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris bunyinya begini, poverty screams, but wealth whispers. Artinya begini, orang yang miskin atau orang yang pas-pasan atau orang yang baru kaya OKB itu udah make a noise and very noisy. Pamer sana, pamer sini. Padahal orang yang betul-betul kaya malah itu rendah hati, nggak banyak ngomong. Ya, saya udah kenal beberapa klien saya nggak sebutin ya, kelasnya udah konglomerat nih saudara. Tapi kalau ketemu orangnya, aduh itu udah kayak encim-encim di pasar saudara. Nggak kelihatan orang kaya. Ya, sepatunya, bajunya sangat sederhana. Ya, saya juga punya klien di Surabaya saudara. Dia bisnisnya sangat besar. Ya, anaknya cuma dikasih mobil apa? Innova. Bukan Innova yang terbaru lagi. Bukan nggak punya duit, ya tapi mereka hidupnya sangat berhemat. Ya tapi saya lihat ada satu teman gereja saya, baru hartanya sedikit aja, pamernya udah luar biasa. Nah ini yang disebut poverty screams, but wealth whispers. Ya, nah bagaimana sih praktek flexing yang ada terjadi di lingkungan kita? Nah saudara, ini adalah orang-orang yang gaya hidupnya kelihatannya kaya, kelihatannya mampu, ya nggak mampu pun dia hutang, akhirnya buntutnya saudara hutang saudara untuk kelihatan mampu dan kaya. Nah gaya praktek fleksi yang lain adalah apa? Mencoba meraih ketenaran dengan cara manipulasi kepintaran, manipulasi harta benda, kecantikan, ya semua itu adalah kepalsuan. Ya, untuk menunjukkan kredibilitasnya bahwa dia itu adalah di papan atas. Ya, kemudian saudara, untuk mendapatkan pasangan dengan level keuangan sultan. Saya pernah lihat di YouTube saudara, di China itu ada sebuah agensi. Ya, perempuan-perempuan itu membayar sejumlah uang tertentu lalu dipermak. Dipermak dandanannya, cara berjalannya, cara makan, cara duduk, cara bicara, cara berpakaian, make up dan sebagainya. Ya, kemudian setelah dipermak sekian waktu, mereka dimasukkan ke dalam satu kelompok sosialita. Ya, jadi kelihatannya mewah, keren. Tujuannya untuk apa? Dapat pasangan yang kaya raya. Ya, itu sempat saya baca ya katanya cukup heboh tuh dan beberapa udah ketipu. Ya. Nah, flexing juga dipakai kadang-kadang untuk strategi marketing, membangun kepercayaan kepada customer, ya supaya customer percaya dan menaruh uangnya atau mau mirip dengan tokoh orang tersebut. Nah, itu praktek flexing, ya. Nah, flexing, saudara, ciri-ciri flexing yang udah mengganggu orang lain bahkan mengganggu dirinya sendiri, ya, adalah orang-orang yang suka pamer. Walaupun kelihatannya nggak perlu dipamerkan. Contoh ya, flexing yang paling soft, yang paling sederhana, saudara. Posting foto-foto diri secara berlebihan. Pokoknya ada tiang, ada pohon, ada bunga bagus, ada backdrop keren ya saudara, udah pasti foto. Udah foto kemudian saudara dipamer di Instagram. Ya kadang-kadang di satu event itu bisa ada 20 foto saudara, di satu event aja. Ya segala pojok itu nggak dilewatkan untuk disantap oleh dia. Foto sana, foto sini, apalagi habis keluar dari salon, saudara. Ya, mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dipamer. Ya, saya nggak bermaksud mengatakan saudara tidak boleh posting foto saudara di Instagram, bukan artinya gitu. Tapi kalau saudara lebay, overdosis, ya frekuensinya sangat berlebihan, that's a flexing. Itu udah soft flexing, ya. Contoh lagi ciri-ciri flexing yang mengganggu ya saudara, memaksakan diri, menunjukkan apa yang dimiliki walaupun itu di luar kemampuan dia. Pamer belum tentu yang benar-benar dia miliki. Ya seperti contoh saya bilang, ya dia berani lu beli Hermes hampir 2 miliar loh saudara, padahal dia punya keuangan lagi. Kita tahu lagi sangat-sangat sulit itu orang.
Ya, dan orang-orang seperti ini juga merasa terganggu jika tidak share, tidak ngasih tahu orang tentang apa yang dia miliki. Ya, saudara pernah lihat nggak? Saya lihat di Facebook ya dan di IG. Ya, misalnya dia pergi, misalnya terbang ke Hong Kong gitu, saudara ya. Waduh, tiketnya itu difoto. Ya, tiket boarding pass-nya itu saudara difoto. Ya, lalu detailnya, dia mulai boarding, dia mulai check-in, saudara, dia mulai masuk ke dalam pesawat. Setiap every single moment dia foto. Saya mau tanya saudara, apa sih yang dicari orang-orang kayak begini? Apakah dia cuma sekedar posting? Pasti dia berharap sesuatu. Dia pasti berharap komen, pujian. Ya, wih keren loh, Hong Kong ye. Ya, pasti dia nunggu-nunggu komen itu. Dan kalau nggak ada komen itu, saudara, dia jadi penasaran. Kok nggak ada komen ya? Jadi ini udah mengganggu secara mental, udah mengganggu diri dia sendiri. Ya, nah ciri-ciri fleksi yang lain juga menunjukkan terhadap eksistensi dirinya yang berlebihan. Ya, pamer kepintaran, pamer sertifikat dan sebagainya. Nah, juga yang paling terakhir, seringkali muncul adanya keresahan, ketakutan akan penolakan bila tidak ada reaksi dari orang lain. Bila tidak diperhatikan oleh orang lain. Ya. Nah, saudara, ini contoh ya. Saya kasih saudara contoh. Ini contoh yang paling terkini nih dari Doni Salmanan. Ya, ini adalah saudara tahu ya, Binomo. Ya, ini trading saham yang berkedok trading, investasi. Dia baru ketangkep. Nah, di sini ada satu komentar di sini dari Detik Finance. Dulu suka pamer harta, sekarang jadi tersangka. Dan saudara tahu nggak, dia menipu orang itu, saya dengar yang terakhir, dia punya bank account itu isinya ada sampai 500 miliar. Ini usia baru 24 tahun, saudara. Nah, dia pamer. Tujuannya lakukan pamer ini apa? Supaya orang itu tergiur, pengen seperti dia. Nah, mengikuti jejaknya dia. Nah, nanti dia akan jualan, saudara. Ayo dong, ikutan trading. Ya, ini kan mirip dengan Hizkia ya, saudara ya. Nah, kemudian saudara ini si Doni Salman, ini foto-fotonya, saudara. Ya, dia pajang ya di media sosial. Ya, disebutnya Crazy Rich. Ini baru usia 24 tahun, saudara. Ya, semakin lama sekarang penipuan-penipuan di dunia investasi, di dunia money market itu yang melakukan banyak orang yang di bawah 30 tahun. Semakin canggih. Ya, jadi ada modusnya. Nah, saudara, ini juga yang lagi terkenal, Indra Kents. Ya, itu sangat terkenal dengan julukan murah banget. Ya, dia viral, dia beli Tesla 1,5 miliar, murah banget. Ya, stroke-nya dia pamer. Ini flexing yang udah papan atas. Ini udah hardcore flexing. Kalau yang tadi ya, yang cuma posting-posting itu softcore flexing, saudara. Nah, saudara lihat lagi ini orang. Ya, dia punya pesawat pribadi. Nah, di sini dia dalam rangka mempromosikan, mau punya banyak uang dari modal trading kecil, apa bisa? Nah, ini adalah salah satu contoh influencer ya yang pamer harta bendanya dia. Nah, saudara, di China tuh lebih peka ya terhadap hal-hal kayak gini. Itu melarang keras selebritinya pamer kekayaan di media sosial. Ini berita tahun 2021 November ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi pemerintah China nggak mau anak-anak muda terutama itu kena penyakit flexing karena mereka saya yakin kalau pemerintah melarang seperti ini, mereka udah tahu ini pasti membahayakan mentalitas masyarakat, mentalitas kalangan muda. Nah, saudara, ada satu jenis lagi flexing yang soft core, yang halus, saudara. Namanya humble bragging. Kelihatannya rendah hati, saudara, tapi ada modus. Ya, contoh ya, saudara ya, kalau dia posting di sosial media, kalimatnya begini. Ya, motifnya adalah apa sih sebetulnya? Untuk dapat pengakuan. Motifnya adalah untuk dihargai, tapi dengan cara seolah-olah dia merendahkan diri. Misalnya dibikin kalimat begini, saudara. Ya, saya kasih contoh ya kalimatnya misalnya.
Kok bisa ya aku diterima di universitas terbaik? Padahal aku jarang belajar loh. Ini humble bragging, saudara. Apa yang dicari orang yang posting kalimat seperti ini? Pasti ingin dihargai, diakui. Ya, lalu kenapa sih selalu aku yang diandalkan bos? Padahal masih banyak loh orang lain di kantor. Apa maksud dari kalimat seperti ini? Ya, pasti ingin dapat pengakuan. Nah, ada yang lagi nih. Wah, mukaku tumben nih mulus banget dan nggak jerawatan. Padahal nggak pernah pakai skincare loh. Nah, saya mau tanya saudara, apa yang dicari orang-orang seperti ini? Ini adalah humble bragging. Ya, ini ada flexing tersembunyi yang diungkapkan seolah-olah dia merendahkan diri. Tetapi saudara, sebetulnya jiwanya itu yang dia butuhkan adalah pengakuan. Yang dia butuhkan adalah penghargaan dari orang lain. Ya. Nah, apa sih yang membuat orang itu menjadi terjebak lifestyle yang flexing? Akar masalahnya apa? Saudara, akar masalahnya udah jelas orang ini pasti punya gambar diri yang negatif. Ya, dia mencari keberhargaan, dia merasa dirinya berharga. Ya, saudara, orang-orang yang suka pamer, orang-orang yang sombong itu udah pasti punya problem gambar diri. Ya, self image yang negatif. Ya, kalau saudara ikutan pelayanan inner healing, kita banyak tuh ngelihat kasus-kasus kayak begitu. Ya, butuh pengakuan, butuh penegasan karena waktu dari kecil, dari remaja, saudara, dia nggak dapatkan ini dari orang tuanya. Ya, makanya kenapa parenting itu sangat penting sekali. Nanti saudara kalau saat punya anak ya, betul-betul belajar tentang parenting yang benar. Ya, anak-anak di bawah 12 tahun yang jarang diakui, jarang dapat penegasan, konfirmasi dari papa maupun mamanya. Itu nanti ketika dia tumbuh besar, dia sangat haus terhadap keberhargaan, pengakuan dari orang lain. Makanya untuk dia bisa diakui, ya dia perlu pamer, dia perlu show off, dia perlu tunjukkan sesuatu bahkan dengan cara yang tidak benar. Intinya adalah apa? Diakui. Ngeri loh Bapak Ibu sekalian. Hidup orang-orang kayak gini lelah sekali. Ya butuh didengar, butuh diperhatikan. Ini adalah orang-orang flexing. Ya. Nah, apa sih yang Alkitab katakan tentang flexing? Ya kembali saya tampilkan saudara, ya ayat yang favorit ini 2 Timotius ya tentang manusia pada akhir zaman. Ya, saudara perhatikan ya ciri-ciri manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan mereka menjadi pembual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini dikasih nomor ya kalau saudara perhatikan ciri-ciri adanya manusia akhir zaman, ada 18 hal yang buruk, saudara. Dan ini semakin diperkuat oleh teknologi, oleh sosial media, semakin menyuburkan. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita nggak disiplin membangun manusia roh, saudara, maka saudara yang kita cari adalah yang seperti tadi, pengakuan, penegasan dari orang lain. Padahal firman Tuhan bilang, engkau adalah berharga di mataku. Nggak cukup, saudara. Dia butuh pengakuan dari orang lain. Ya, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak terhindar dengan flexing? Ya, 3 langkah yang penting, saudara, tentang flexing. Yaitu pakai mata kita. Mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, jadi mata kita fokus kepada Tuhan, kepada firman. Mata hati yang terang. Supaya kita mengerti panggilan yang sudah ditentukan bagi kita. Kita nggak butuh pengakuan siapapun di dunia ini. Kita nggak butuh pamer ini, pamer itu. Ya, saudara, orang yang pamer itu sangat lelah secara internal.
Nah, mata adalah pelita tubuh kita. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Jika mata kita jahat, maka gelaplah tubuh kita. Oleh karena itu, saudara, jaga saudara keinginan daging, keinginan mata. Ya, keinginan daging untuk diakui, butuh pengakuan. Saudara perlu matikan. Ya, dan ini hanya bisa saudara matikan kalau ada Roh Kudus. Ya, saya yakin saudara udah pernah dengar lah firman yang ini ya. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah statement. Ya, bahwa kita hidup di era digital. Hidup di era teknologi yang berkembang sangat cepat. Menawarkan kemudahan, kenyamanan, saudara, kenikmatan, tempat kita kesempatan untuk pamer apa yang kita punya. Tapi saudara, kita harus hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana. Kita harus selektif. Kita filter apa yang kita bisa posting di dalam media sosial. Ya, jadi nggak sembarangan yang kita posting. Ya, oke, saya sampai di sini dulu. Ya, kita bisa diskusi Q&A ya. Saya kembalikan kepada host. Thank you, Pak Freddy.